siang, salam sejahtera kita semua, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, sampurasun. Amin. Kang Deddy, Kang Gubernur yang terhormat, Pak Sekda, Pak Kepala Dinas yang hadir, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu. Yang ini mungkin ya Pak, tahu kabar datang semua ke Indonesia sama acara supaya masih mengingatkan KDM. Pak Dirjen, Pak Mahfud, Pak Dirjen, Pak Joko, Pak Kepala Negara sudah ini, Pak Dirjen Teknologi, Pak Ade, Profesor Satyawan, DKSDAE, Bu Mia, Dirjen Pedasehat, dan Dirjen Gakum, Pak Anto serta teman yang lain. Oh, sekarang lagi masih ada lagi ternyata BP 2 SDM, 1, kemudian kuliah, DPAM, Bu Yanti, dan teman-teman yang lain, Pak. Saya sudah dapat bahan yang KTM sendiri, banyak surat secara resmi itu, dan nanti bisa kita dulu atau untuk baiknya saya silakan dulu karena yang menyampaikan beberapa hal yang disampaikan, nanti cara komunikasi bisa kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Menteri yang mungkin sebentar lagi ganti nama, asalnya Raja Juli menjadi Raja Hutan. Wamen, para dirjen, para direktur, teman-teman dari Pemda Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kehutanan, ini masih turunan yang ke-8 masih aman. Siapa ya? Kepala Dinas Perkebunan, SDM, Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Perizinan. Saya mengucapkan terima kasih ya, bahwa concern kita di Jabar hari ini adalah konsen pada pemulihan kembali aspek alam agar berfungsi pada fungsinya. Karena selama ini setiap orang berpikirnya selalu ekonomi yang jangka pendek. Saya berpikir ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang berkesinambungan, dan ekonomi yang harmoni. Nah, ada beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan. Yang pertama bahwa seluruh wilayah di Jabar, terutama wilayah yang menjadi catchment area dari gunung-gunung di Jawa Barat, itu kan secara ekologi dulu kolonialisme Belanda sudah meletakkan perkebunan teh sebagai basic utama. Tetapi seiring dengan waktu di mana PT PN mengalami problem dalam pengelolaan perkebunan, akhirnya banyak mengambil ikhtiar-ikhtiar jangka pendek. Ikhtiar jangka pendek itu dalam bentuk KSO. KSO-nya ada perubahan peruntukan lahan, baik perubahan peruntukan lahan menjadi areal kebun sayur, maupun peruntukan lahan berubah menjadi areal kepariwisataan yang mengambil hak-hak tanah serta hak-hak pepohonan, yang melahirkan menurut saya justru akan ada kebangkitan ekonomi jangka panjang. Karena saya sih melihat desain wisata yang terlalu kekinian, yang hanya mengejar untuk foto selfie, itu bertahannya akan lebih dari 10 tahun. Kenapa? Orang mengalami kejenuhan. Nah, ini problem. Sehingga saya berencana besok malah merecovery itu, mengembalikan kembali fungsi-fungsi perkebunan menjadi areal perkebunan. Pertama. Yang kedua, kita paham bahwa perhutani juga mengalami problem fiskal pengelolaan. Jumlah karyawan yang banyak, hasil hutan yang menurun, atau harga yang menurun. Itu kan juga melahirkan penebangan tanpa penanaman. Dan itu berlangsung masif di berbagai daerah. Ditambah lagi KSO pertambangan, menimbulkan kerusakan juga, problem. Itu sangat terasa dampaknya di wilayah Cianjur Selatan, kemudian Bandung, kemudian Sukabumi dan Garut. Itu sangat terasa implikasinya. Bencana banjir, longsor langsung secara masif terus menerus. Nah, ini juga kalau tidak ada solusi dalam waktu tidak terlalu lama, itu
juga akan meninggal problem. Sehingga saya memutuskan untuk mengerahkan kemampuan APBD Provinsi Jawa Barat dimulai perubahan sampai APBD 2026 itu mengambil alih fungsi-fungsi lahan kering itu menjadi lahan tertanami dengan pola kerjasama dengan warga, di mana nanti setiap warga itu selama pohonnya belum besar, kita tetap memberikan upah pemeliharaan dalam setiap bulan, baik dalam bentuk insentif fiskal maupun insentif-insentif lainnya. Yang penting adalah mereka hijau, termasuk dalam waktu kemarin saya ketemu dengan, karena ini saya lihat memiliki komitmen yang sangat baik ya, Arkan Graha Peduli. Kemarin saya ketemu mereka karena ini idealisme, mereka juga ingin membantu mereboisasi perkebunan dan areal hutan di wilayah Cianjur Selatan dan Sukabumi, bahkan berani mengeluarkan pembiayaan untuk membeli pohon apabila memang perhutani waktunya panen. Ya sudah, pohonnya dibeli tapi nggak usah ditebang. Nih konsep. Nah yang berikutnya, ini saya sampaikan juga, kami berencana untuk memagar Gunung Wayang. Karena kalau tidak dipagar, itu tukang sayur naik ke atas. Gunung Wayang di mana? Bandung. Kenapa saya bicara itu? Karena itu sangat strategik untuk kepentingan Jatiluhur. Nah, kalau Jatiluhurnya nanti Gunung Wayangnya kering, ya orang Jakarta nggak bisa minum. Nah, ini juga kita akan masuk dalam rencana itu, dan Arka Graha sudah berkomitmen membiayai sepenuhnya. Karena dia punya mimpi untuk membangun kejayaan hutan di Jawa Barat sebagaimana Tamling dia lakukan. Nah ini saya pikir hal yang positif disambut baik. Terus kemudian juga kita akan segera memagari wilayah Gunung Pangrango dan Gunung Gede. Karena itu juga memiliki implikasi yang cukup kuat terhadap wilayah utara. Nah, ini yang dilakukan, termasuk merelokasi bangunan-bangunan yang sudah tua, bedeng-bedeng di wilayah puncak. Kita ingin relokasi, siapin rumah saja, nggak apa-apa, kita siapin. Di situ dihijaukan kembali, karena satu titik saja kita hijaukan kemarin kan sudah kelihatan hasilnya. Nah, saya termasuk orang yang meyakini bahwa tanpa pengembalian konservasi di Jabar, mustahil pertumbuhan ekonomi bisa tercapai dengan baik, mustahil ya kesejahteraan bisa lebih. Saya tidak yakin. Karena apa? Seluruh ekosistem ekonomi di Jawa Barat intinya gunung. Mau bicara ketahanan pangan, sungai, gunung. Mau bicara industri, sungai, gunung. Semua intinya adalah gunung. Jadi karena soalnya intinya gunung, saya menganggap bahwa walaupun biayanya besar, saya menganggap ini langkah awal yang harus dibangun, karena Pak Sekda mau nggak jadi pakai batiknya saja. Tapi tidak itu. Nah, gitu ya. Itu hanya mengkapromasi diri biar kelihatan mau, padahal di rumahnya meong. ini langkah-langkah yang dilakukan, termasuk barangkali Pak Sekda, saya ingatkan sekali lagi seluruh daerah aliran sungai agar tidak lagi, karena saya lagi bongkar semua daerah-daerah sungai ini, agar tidak lagi menjadi tempat orang membangun tanamin pohon kelapa masif. Misalnya di Jawa Barat ditanami 1 juta pohon kelapa atau 2 juta seluruh daerah sungai, dan ini akan menjadi ekosistem ekonomi ke depan. Jadi ini saja, dan untuk itu saya mohon untuk saya dikasih paparannya sih sama Kepala Dinas Kehutanan, tapi saya tidak begitu percaya sama paparan. Saya percaya pada bisikan hati saya dari leluhur, Pak. Nah, jadi ini, dan kemudian juga kita ada usulan, Pak, yang ingin ditindaklanjuti, beberapa gunung yang harus segera ini dialihkan statusnya. Misalnya Gunung Sawal di Ciamis, statusnya harus naik. Apakah jadi hutan apa, karena konservasi kayak Taman Nasional. Kalau saya sih pengennya Taman Nasional. Yang kedua Cikurey, Pak, Garut. Yang ketiga dulu dan sekarang Sangga Buana, Pak. Kalau Ciremai kan sudah Sangga Buana, karena ketiga-tiganya secara ekosistem masih relatif baik. Masih ada macan,
kumbangnya, kalau ada masa kesan tutul, peranakannya sudah di sini. Enggak? Wah, kesan tutulnya, dan kita ingin, dan mumpung ya Jawa Barat dipimpin sama saya yang concern terhadap konservasi, karena politik ini berubah-ubah, karena daerah itu perlindungan dan tidak perlindungannya tergantung pemimpinnya. Nah, saya ingin diletakkan setelah itu juga kita pada tahun ini ingin menutup seluruh penambangan di area hutan, nggak boleh ada lagi, nggak boleh ada lagi. Dan Jawa Barat secara bertahap akan mendorong bambu sebagai sektor utama dari pembangunan. Kita lagi merancang membangun kantor-kantor, gedung-gedung, rumah-rumah, kemudian sekolah-sekolah dari bambu, karena itu ekosistemnya berputar dibanding kayu, dan ini perlu didorong oleh semua. Karena bambu di Jawa Barat itu adalah bambu terbaik, dan saya sebagai orang Jawa Barat malu sama Bali, karena kalau ternyata seluruh pengrajin bambu yang di Bali itu yang melahirkan berbagai rumah-rumah yang diminati oleh orang asing, pengrajinnya orang Jawa Barat. Nah, ini yang ingin kita dorong. Saya meyakini betul dengan kekuatan alam itulah manusia bisa disejahterakan. Tetapi berbanding terbalik, siapapun yang merusak alam tidak akan pernah mencapai kesejahteraan. Para pengusahanya terus mengalami problematika hidup di mana dia tidak pernah cukup mengeksploitasinya, walaupun sudah berjuta-juta tetap saja lapar hawanya. Masyarakatnya mengalami kemiskinan secara masif. Ini yang saya temui. Dan juga mohon kehutanan, saya pikir gunung-gunung yang hari ini dikuasai oleh pihak lain termasuk orang menang banyak banget yang memiliki kehutanan. Itu biasanya bangun areal bendungan, kan biasanya kalau gunung tuh ditinggalkan gunungnya, nah itu statusnya jadilah kayak di daerah Purwakarta, itu gunung banyak banget. Kemudian ya diambil alih oleh swasta. Nah, ini harus segera teridentifikasi. Saya ingin seluruh aset negara ini tidak hilang. Dan karena hari ini kita tahu sangat masif perubahan-perubahan status menjadi bersertifikat, menjadi milik perorangan, milik korporasi, sangat cepat dan sangat mudah, itu tinggal diketok di pengadilan, selesai jadi. Nah, kita ingin Jawa Barat tertata dan terjaga. Saya juga barusan menyampaikan penyampaian ini pada seluruh gubernur, termasuk ke Pak Menteri, adalah coba dihitung, saya bilang, pertumbuhan di Tangerang, pertumbuhan di Jakarta, itu kan mengambil bahan baku materialnya dari Bogor. Kemudian apa namanya dari Parung Panjang. Saya bilang melahirkan gedung yang mewah-mewah, melahirkan rumah-rumah mewah, melahirkan pertumbuhan ekonomi, melahirkan pendapatan bagi daerahnya tinggi. Tapi apa yang terjadi terhadap orang Parung Panjang? Kena ISPA, kemiskinan, hancurnya infrastruktur. Kita Pemprov harus mengeluarkan 1,2 triliun untuk merekonstruksi. Dan yang paling berat, Pak Menteri, adalah kita harus sama-sama nutup seluruh areal tambang ilegal, dan itu mungkin arealnya area kehutanan di wilayah Bogor. Karena kalau tidak cepat ditangani dan tegas, itu lama-lama nanti naik ke Taman Nasional taruhannya. Dan di bawah kaki Taman Nasional itu sudah banyak sekali bangunan-bangunan liar, usaha-usaha liar yang tidak terkendali. Biasanya membawa banyak nama besar, dan saya tidak pernah takut dengan nama besar itu, karena sebuah nama besar kalau namanya besar. Kalau namanya Didi bukan nama besar, namanya Didi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang masuk ke saya itu pertama soal tambang. Ya, betul. Jadi nanti tinggal Pak Kadis dengan keperluan ini mengidentifikasi dengan kronologi yang menjadi concern Pak Gub ini yang mengajarkan dan disebutkan Parung Panjang, ya. Identifikasi, dilihat evaluasi, izin dan segala macamnya. Yang di kaki itu, kaki gunung di Taman Nasional, Pangrango, ya. Gunung Halimun. Oke, itu ya, tambah tadi nanti di review tadi itu ya satu gitu, jangan ini, oke. Kemudian Sangga Buana udah masuk juga ya Pak? Suratnya udah masuk ya kita ya, Pak Sangga Buana ya. Gimana Pak? Untuk yang surat masuk ke kami dari Pak Gubernur itu adalah
terkait dengan perubahan fungsi. Ya, alih fungsi lahan. Ya, hutan produksi menjadi Tahura. Ya, betul. Jadi kawasan hutan Ciwareng luasnya 65,40 hektar, ditambah yang ada di area Cempaka 23,89, dan di Cicadas 270 hektar. Jadi totalnya 359,29 hektar. Ini yang diusulkan Pak Nur untuk dinaikkan dari HP menjadi Tahura. Gimana prosesnya gimana, Pak? Dan saat ini kan sudah ada penyampaian permohonan Gubernur kepada Menteri, Pak. Jadi nanti setelah itu ada pembentukan tim terpadu untuk analisis kelayakan jaga menjadi Tahura. Tapi pada prinsipnya Pak Gubernur dan juga Pak Menteri, Tahura ini di dalam klasifikasi kawasan konservasi itu memang tidak harus mensyaratkan bahwa ekosistem tersebut harus ekosistem asli, tapi bisa saja nanti menjadi koleksi tumbuh-tumbuhan yang ada di Jabar misalnya dikumpulkan di situ. Kan banyak sekarang yang lokasi-lokasi atau daerah-daerah yang memiliki nama pohon misalnya, tapi pohonnya sudah tidak ada, misalnya kemang, misalnya gudang, kan banyak yang sudah tidak ada. Jadi itu Kemang, Pak. Kemang ya. Kemang nggak ada tuh pohon kemangnya. Lalu setelah tim terpadu, Pak, ini nanti kan ada pembentukan tim terpadu oleh Pak Dirjen Planologi. Yang unsurnya adalah Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, BIN, akademisi. Berapa lama itu, Pak? Terpadu pasti, Pak. Tapi biasanya 2 bulan selesai ya. 2 bulan selesai. Sudah. Selesai sampai itu sampai jadi Tahura ya? Bisa. Izin tambah satu, Pak, mohon dianalisis. Waktu saya Wakil Ketua Komisi 4 dulu saya pernah untuk tambang batu di kaki Gunung Sanggabuana. Cuman sayangnya sorenya saya nutup, besoknya kementerian ngeluarin surat izin perpanjangan pertambangan. Gimana itu? Kaki Gunung Sanggabuana, Pak. Iya. Kabupaten Kepulauan Karawang. Karawang. Ini kalau itu Pak, Krek gitu ya. itu kan berarti di luar kawasan. Ya, di luar kawasan. Di luar kawasan konservasi. Bapak masih ingat, Bapak ikut rapat soalnya. Ini teman saya juga ikut rapat waktu itu, Pak. Oh. Cek lagi Pak ya. Dan Batu nanti, mana Pak, yang Gunung Nanawan? Sanggabuana. Lain, batu penambangan, Pak. Keras. PT apa itu? Tinggal dibuka di datanya. Jadi gue ini banyak. kami lanjutkan Iya, tadi. Pak Menteri, Pak Gubernur. Jadi Pak Gubernur untuk Tahura ini memang agak berbeda dengan kawasan-kawasan hutan konservasi yang lain. Kalau kawasan hutan konservasi yang lain dikelola oleh KSDAE, Kementerian Kehutanan, nanti Tahura yang akan mengelola adalah pemerintah daerah. Iya, Pak. Kalau dia di satu kabupaten, nanti adalah pemerintah kabupaten. Kalau lebih dari 2 kabupaten, nanti ada di pemerintah provinsi. Yang sekarang nanti berapa kabupaten? Ini satu Pak, Purwakarta biasanya. Hanya Purwakarta aja ya. Jika nanti kami mohon setelah ada Tahura, sudah diterbitkan SK, lalu membentuk UPTD Pak. Aman, Pak. UPTD Tahura. Nah, nambah jabatan. Karena mohon maaf banyak juga Tahura yang berkeinginan cuma Tahura kita resmikan UPTD-nya betul-betul. Kalau Gunung Sawal udah masuk belum suratnya? Kami awal sudah terjadi, Pak, sudah jadi. Kalau Gunung Sawal sudah SM, Pak. Nah. Itu Suaka Marga Satwa, Pak. Yang kita usulkan itu sebelum Sanggabuana itu ada 4 kabupaten. Ya. Jadi Karawang, Purwakarta, Cikuray, dari Surin ke Cikuray. Belum ada. Belum. Daerahnya Pak Menteri tuh, kalau nggak habis loh. Sanggabuana sih Dulu itu paling garut Rutan Kabupaten udah, Cikuray dulu. kita berat semua. Iya, Iya, berarti itu jadi apa rencananya? Kamu usahakan jadi apa? Kalau kita sih Sanggabuana usulannya Taman Nasional. Tapi dibuat Taman Nasional apa sih? bisa kawasan preservasi. Area preservasi. Area preservasi. Kalau yang dikelola oleh provinsi itu apa? Tahura. Tahura. Ya nggak apa-apa. Tahura. Tahura, biar dia aparatnya nambah, biar saya lebih galak. Aman. Kasihan Menteri. Ini beban ininya, pembiayaannya itu banyak. Itu aja. Ya, bang itu loh. Ya udah itu aja dia juga aja kan, yang Cikuray dulu, misalnya Buana ya. Sanggabuana dan Cikuray, Pak. Kalau Gunung Sawal Pak, Nur itu sudah
bakal warga satwa sebenarnya sudah dibawa ke kementerian. Mohon nanti kalau ada kerusakan nanti akan kami ajukan ini ke kepala. Saya itu kan ganti kambing, Pak. Ya kan, kalau domba dimakan macan tutul, saya ganti dombanya. Iya. Dan itu memang habitat macan tutul yang penting untuk Pulau Jawa. Pak. Iya. Terima kasih. Oke, Pak Ade, ada info? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Gubernur, Pak Menteri, Pak Wamen, dan para hadirin yang hadir dalam ini. Kami langsung saja Pak terkait dengan permohonan yang hutan produksi menjadi hutan konservasi Tahura di Purwakarta. Memang kami sudah menerima suratnya bahwa memang dalam surat itu ada kelengkapan yang nanti akan kami koordinasikan dengan Dinas Kehutanan Pak. Salah satunya adalah pernyataan kesediaan untuk membantu tinju. Terus yang kedua adalah citra satelit rekonstruksi. Tapi ini teknis Pak, kami akan komunikasikan. Terus terkait dengan PPKH Pak, pada prinsipnya persetujuan kami itu adalah persetujuan yang berdasarkan pada uang. Pada saat uangnya diberikan izin oleh rekomendasi gubernur, oleh izin SDM, maka kami adalah hilir Pak. Jadi kalau izin-izin di depan ini, izin lingkungan, izin SDM, izin rekomendasi gubernur dicabut, maka secara otomatis sudah dicabut. Cabut aja. Ya. Biarin aja kurang pasir, udah kurang pohon. Jadi intinya seperti itu Pak. Tapi kalau misalnya kami melakukan pencabutan langsung bahwa ada hak dan kewajiban kami ada rekomendasi dan evaluasi. Mereka punya komitmen rehabilitas, reklamasi dan mereka melaksanakan, maka kalau kita cabut ya kita akan beragam dengan itu misalnya. Tetapi kalau izin lingkungan itu sesuai dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan tata ruang, maka secara otomatis bisa langsung dicabut. Nanti dievaluasi satu-satu. Pak SDM sok aja, disampaikan ke SDM. Oke, baik. Terus terkait dengan lahan kompensasi Pak, bahwa di Jawa Barat ini akan ketambahan 6.731 hektar, terdiri dari pertambangan status aktif yang 79 pertambangan dan ada yang tidak aktif yang memang sesungguhnya mereka punya kewajiban untuk lahan kompensasi. Dua semua tadi. Lahan kompensasi. Berapa luasnya? Lahan kompensasi ada 6.700. Jadi harus ngasih berarti ya? Ya, lahan kompensasi itu kalau mereka zaman dulu itu peraturan kita mengamanatkan bahwa apabila seseorang mendapatkan lahan usul PPKH maka harus membayar 2 kali lipat lahan kompensasi, menyediakan lahan kompensasi entah itu beli dari masyarakat entah ini yang akan dihutankan Pak. Sebetulnya kalau PPKH ini manajemen resikonya sangat kuat Pak. Yang pertama perizinannya tergantung dari tata ruang. Yang kedua mereka harus punya lahan kompensasi. Yang ketiga mereka harus reklamasi. Cuma sayangnya memang reklamasinya adanya di SDM Pak. Nah yang ketiga adalah tugasnya Ibu SRH bahwa pada saat PPKH itu sudah berjalan 2/3 ya mereka harus diwajibkan untuk memberikan rehabilitas namanya. Nah terus setelah itu ada yang terakhir adalah mereka ada kompensasi bayar PNBP dan kompensasi. Oke, berarti tadi yang soal Tahura tadi 2 bulan bisa ya, selesai ya? Bisa Pak, syaratannya lengkap bisa? Ya, Pak Gadis ya, syaratnya lengkap. Tadi 2 bulan, oke maksimum. Ya, diresmikan. Kalau nggak selesai 2 bulan, pasti saya minta Kang Deddy bawa ke barat di Bandung. Kalau timnya Pak. Oh ya, timnya semua diselesaikan, supaya bisa dilakukan. Ya. Terus waktu saya komisi 4 dulu Pak, pernah sebenarnya waktu itu jadi keputusan raker sih PNBP untuk itu Pak. Ya, ada pembagian untuk daerah ya. Oh iya, PNBP yang Gunung Tangkuban Perahu. Yang masuk ya, itu TBA itu Pak Menteri. Taman Wisata Alam. Jadi memang sekarang mau izin kalau menurut peraturan saat ini Pak Menteri memang semua tiket PNBP itu masuk ke Kementerian Keuangan. Iya. Jadi kita pun nggak dapat apa-apa sebenarnya dari itu. Justru sekarang memang perlu nanti ada perubahan, ada PP ya, PP yang akan diubah. Itu misalnya bisa memasukkan, seperti juga sering dilontarkan juga Pak Menteri di Komisi 4. Misalnya pemerintah daerah dapat sekian persen, pemerintah pusat sekian persen.
desa mungkin, karena desa juga nggak dapat apa-apa Ya, sebenarnya. biar Dari- mereka memelihara. Ya, mereka mau mengejar. Nah, efeknya Pak Menteri juga nggak dapat apa-apa, akhirnya tempat ikannya ada banyak itu. Desa membuat tempat ikan sendiri, Taman Nasional membuat tempat ikan sendiri, misalnya. Seperti di Gunung Gede Pangrango, di Bodas ada sendiri, miliknya Pemda, baru masuk ke TN, miliknya Kementerian Utara, ini kan kurang bagus sebenarnya. Karena memang regulasinya belum ada Pak Menteri, belum ada yang bisa. Itu revisi PP udah jalan seberapa jauh ya? Di PP sebenarnya Kalau PP-nya memang belum dirubah Pak dari Iya kan ada rencana perubahan kan? Pak? Jadi kita memberikan masukan. Kita berkeadilan lah ya, semua kan ada haknya di situ. Mereka kan dijaga, kalau nggak bakal jaga. Banding proporsional, kata-kata aja. Polisi dapat, kota dapat, pusat juga dapat. Cuma dengan begitu kita bisa jaga bareng-bareng. Kalau kayak posnya banyak, tiketnya bakal berapa minggu, ormasnya tadi kan? Nggak ada ormas Pak sekarang. Udah nggak ada ya? Bersih Pak. Bapak Aib ya. Kok ada dikit lagi? Satu lagi Pak, terkait rekapitulasi data terkait proses yang untuk tahap kontestasi, ada 1.150 hektar yang belum proses Pak. 1.150 hektar. Usahanya mungkin bisa didorong oleh teman-teman daerah. Yang pertama adalah pembangunan ruas jalan tol Cileunyi. Ya, detail biar aja Pak, nanti dikasih aja datanya. Itu lumayan tuh ada 6.000 hektar, bisa dihutankan nanti tuh kan. Nah, didorong nomornya supaya nanti KTD lagi, biar takut. Iya kan. Nanti kawin. Tolong datanya Pak ya, nanti ya komunikasi ya. Gimana ini supaya gitu? Cukup ya? Saya pikir cukup ya. Tinggal itu usulan-usulan status yang lain kayak Ciburai, Sulit, Garut. Karena kalau nggak dicepet Pak, Garut tuh habis Pak sebentar lagi. Ayo. Karena jumlah area perhutani saja yang dikuasai oleh perhutani hanya 54%, sisanya dikuasai oleh orang lain. Karena ada serikatnya di sana. Ya, jadi kita harus cepat. Itu. Terima kasih. Menteri Nur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Like and subscribe.